Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Semua Berawal dari Mimpi. Tidak pada seperti biasanya, hari ini saya mendapatkan pasien yang sangat ramai dan banyak pasien yang terkena penyakit tipes. Meskipun sedikit lelah, aku harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien karena semua itu merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Aku sangat gembira memiliki profesi yang saat ini aku jalani, karena bisa menolong dan membantu sebagian banyak orang yang sakit. Pada suatu hari, tiba-tiba saya kedatangan seorang bapak tua yang datang ke rumahku pada pukul jam 11 siang. Pada waktu itu, juga saya sedang istirahat, dan bapak tua itu meminta tolong memeriksa anaknya yang sakit tipes. Bapak tua itu berkata, Assalamualaikum dokter, sambil membunyikan bel rumah saya. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jawab dokter. Bapak minta tolong. Anak saya, dokter. Demamnya belum turun-turun. Sudah 2 hari. Jawab bapak dengan perasaan yang panik. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Pak? Tanya Pak dokter. Bapak tidak punya uang, Pak dokter. Dan akhirnya, dokter pun memeriksa anak bapak tersebut. Dan dokter kasih obat untuk penurun panas. Jawab bapak tua tersebut dan bilang, terima kasih ya, Pak. Tapi saya cuma punya uang 20.000. Lalu dokter menjawab, tidak perlu Pak, sudah kewajiban saya untuk menolong orang lain. Jawab dokter tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara kring. Dan ternyata suara dari alarm jam. Dan aku pun tiba-tiba terbangun dari tidur. Ternyata itu semua cuma mimpi. Perkenalkan, saya siswa kelas 1 SMA. Dan saya memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Karena di sisi lain, dokter itu pekerjaan yang mulia dan suka menolong orang. Seperti ayah saya yang seorang petani dan ibu saya yang hanya seorang pembantu rumah tangga. Dari hal itulah saya ingin menjadi dokter, supaya bisa menjadi orang yang sukses. Pada suatu hari, tiba-tiba ayah jatuh. Maka terpaksa ayah tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. Dari situlah saya ingin berhenti sekolah dan menggantikan ayah yang sedang sakit untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Tetapi ibu sangat melarang kalau saya berhenti sekolah. Bu, saya mau berhenti sekolah dan saya mau bekerja saja. Aku tidak tega melihat ibu yang selalu bekerja keras untuk mencukupi biaya dalam berobat ayah dan biaya sekolahku. Jangan, ibu akan terus bekerja dan masih sanggup untuk membiayai berobat ayah dan biaya sekolahmu. Kamu juga harus meraih cita-cita yang selama ini kamu ingin dan untuk menjadi orang yang sukses. Kamu teruslah belajar. Semua beban ini akan ibu tanggung jawab. Semua. Ibu masih kuat. Jawab ibu sambil tersenyum menutupi supaya anaknya terus sekolah. Singkat cerita, dari kehidupan ini, sang anak pun telah berhasil lulus dari SMA hingga mendapatkan nilai yang baik. Walaupun berbagai rintangan telah mereka alami, dari ayahnya yang sakit dan ibunya yang terus bekerja untuk menafkahi anaknya. Si anak tidak pernah berhenti belajar. Dia yakin suatu saat nanti Tuhan akan menjawabkan semua doa-doanya. Setelah itu, ia pun diterima di sebuah universitas ternama dan dia mengambil jurusan ilmu kedokteran. Tidak mudah baginya untuk kuliah di luar, di tengah ayahnya yang sedang sakit dan ibunya yang hanya seorang ibu rumah tangga. Di sana, selain ia kuliah, ia juga mencari pekerjaan untuk membantu membayar uang kuliah semesternya. Ia pun terus bekerja dan tak pernah mengeluh. Dan lalu setelah beberapa tahun kemudian, ia pun telah berhasil menyelesaikan kuliahnya dalam waktu yang singkat, yaitu hanya sekitar 3,5 tahun. Ia berhasil lulus dengan nilai IPK yang sangat tinggi. Alhasil, membuat ia menjadi seorang dokter. Sungguh, mencapai itu semuanya bukan perjalanan mudah. Dari seorang ayahnya yang hanya seorang petani dan ibunya yang seorang ibu rumah tangga. Salah satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan selama masa hidupnya yaitu sholat dan selalu berbakti kepada orang tua. Itu yang membuat dia menjadi seorang yang sukses. Mungkin itu saja cerpen yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.